Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu, amma ba'd. Qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'ata al-hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Pada yang kami hormati para asatidzah dan ustadzah, para tokoh masyarakat, para sesepuh, para hujjaj, Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan malam hari ini kita akan melanjutkan kajian Sirah Nabawiyah. Pada perjumpaan yang lalu kita telah membahas bagaimana peran istri shalihah, yaitu Ibunda Khadijah radhiyallahu anha, dalam menemani, mendampingi Nabi ketika turun wahyu yang pertama, hingga Ibunda Khadijah membawa kepada salah satu kerabatnya yang memang ahli dalam kitab-kitab suci. Dia adalah Waraqah bin Naufal. Waraqah bin Naufal yang lanjut usia, dia menerjemahkan kitab Injil dari Ibrani ke bahasa Arab, sehingga dia sudah terbiasa dengan isi kandungan Injil tersebut. Maka ketika Nabi menceritakan apa yang dialaminya, maka Waraqah mengatakan itu adalah namus, itu adalah Jibril alaihissalam yang datang kepada para rasul. Katanya, sungguh tidaklah seseorang membawa sebagaimana yang kamu bawa, melainkan engkau akan diusir. Maka Nabi SAW, apakah kaumku akan mengusirku? Maka kata beliau, iya, andaikan saya masih muda, masih gagah perkasa, saya akan sungguh-sungguh membela-Mu. Maka kemudian Waraqah bin Naufal setelah kemudian pertemuan dengan Nabi SAW, tidak lama kemudian beliau wafat. Maka terputuslah orang yang bisa ditanyai, terputuslah orang yang bisa menjelaskan maksud dari peristiwa yang menimpa Nabi SAW. Penegasannya dari kata Waraqah itu menegaskan bahwa Nabi atau engkau ya Muhammad telah menjadi bagian dari para nabi yang diutus oleh Allah Ta'ala. Dan titik sampai di situ. Tapi kemudian setelah pertemuan itu Waraqah bin Naufal wafat, tidak ada peristiwa apapun
Terdapat beberapa pendapat tentang berhentinya. Ada sebagian mengatakan wahyu turun terhenti selama 2,5 sampai 3 tahun. Jadi begitu wahyu pertama surat Al-Alaq, nggak turun wahyu lagi selama 2,5 sampai 3 tahun. Ini pendapat. Ada juga pendapat yang lain, ini disanggah oleh Dr. Al-Budi. Dr. Al-Budi pakar sejarah Islam, bahwa yang benar adalah 6 bulan sesuai riwayat Imam Al-Baihaqi. Bahkan Al-Mubarakfuri mengatakan hanya beberapa hari dari riwayat Ibnu Sa'ad di dalam kitab Tabaqat. Kelemahannya 2,5 sampai 3 tahun, berarti dakwah sirriyah mulai 3 tahun setelah kenabian. Tidak cocok, tidak mungkin. Maka oleh karenanya kalau kita tengok kesimpulannya, wahyu terhenti paling tidak selama 6 bulan. Karena kalau cuma beberapa hari saja, Nabi gak sepanik apa yang nanti kita ceritakan. Penantian wahyu kedua. An Aisyah ummul mu'minin anha qalat. Di dalam hadis riwayat Imam Bukhari meriwayatkan dalam kitab At-Ta'bir dari Ibunda Aisyah, ibunya orang-orang beriman, bahwa ia berkata, Wafatawal wahyu fatratan. Wahyu terputus beberapa waktu, hatta hazinan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, hingga Nabi dirundung kedukaan. Fima balaghana huznan ghadda minhu miraran kay yataradda min ru'usi sawahil jibal. Beliau dirundung duka sebagaimana orang yang sedang berduka. Ini kita dihadapkan pada sisi manusiawiahnya Nabi. Kita ingatkan bahwa Nabi ada sisi basyariyah. Apa basyariyah? Ya manusia biasa. Sebagaimana kita manusia, kita butuh makan dan minum. Nabi makan dan minum, walaupun nanti makan minum Nabi nggak kayak kita. Kita bernafas, Nabi juga bernafas. Ini sisi manusia. Jadi kita sama dari sisi manusiawi, Nabi juga seorang manusia. Cuma nilainya berbeda. Ibarat batu, kita ini batu koral. Kalau baginda Nabi batu berlian, paling sama-sama batu, kira-kira begitu. Kita berkeringat, baginda Nabi berkeringat. Cuman kalau kita berkeringat baunya bau apa? Kecut gimana? Minimal. Tapi kalau menurut ibu sih manis. Menurut orang lain yang kecut banget. Tapi kalau baginda Nabi, kata Imam Anas bin Malik, keringatnya baginda Nabi seperti aroma minyak kasturi. Tidak, sama-sama keringat. Nilainya sudah berbeda. Kita punya air liur, Nabi juga punya air liur. Air liur Nabi bisa
Cuma baginda Nabi sedihnya bukan karena kurang uang. Baginda Nabi sedihnya bukan hanya karena punya masalah. Baginda Nabi itu sedih betapa nikmatnya Al-Quran. Jadi Al-Quran itu nikmat. Standarisasi efek Al-Quran pada hati kita itu, Pak, standarisasinya adalah membuat hati ini terasa nikmat. Bahkan tidak sedikit membuat mata kita menangis. Jadi standarisasi Quran itu dengan hati itu punya getaran. Bahkan itu diteliti di Turki, ya, bagaimana orang-orang kafir mendengar lantunan Al-Quran, gelombang suara itu masuk ke otak, langsung menenteramkan hati. Itu padahal didengarin, gak ngerti artinya, gak tahu dan tidak meyakini isinya. Jadi gelombangnya berbeda, memang luar biasa. Apalagi kalau yang mendengarnya orang beriman. Cuma saya orang beriman jarang dengerin Al-Quran. Nah, yang didengerin apa? Koplo terus naik. Penelitiannya membuktikan ya Pak ya. Coba tengok orang-orang yang hafal Quran itu nggak bisa berbarengan dengan mendengarkan musik dan musik. Gelombangnya tidak bentrok di otak. Yang baru memang ada musisi ngomong begitu. Jadi memang nggak bisa. Dan itu sudah diteliti. Intinya, Nabi itu sedih karena betapa nikmatnya mendengarkan Al-Quran, betapa nikmatnya bacaan Al-Quran. Jadi Al-Quran itu fitrahnya membuat kita merasa kurang. Makanya kata Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, kata beliau, jika iman kita itu baik, hati kita itu bersih, maka tidak akan pernah bosan membaca dan mendengarkan Al-Quran. Jika hati kita bersih, yang bikin gak nikmat itu apa? Hatinya kurang bersih. Kalau kita masih menyimpan dosa, maka siap-siap merasakan sulit membaca Quran. Di dalam hadis muttafaqun alaih, ada seseorang, oh saya lupa dengan Quran. Apa kata Nabi? Enggak, bukan kamu lupa Quran, tapi Al-Quran melupakanmu. Kenapa Al-Quran itu asyaraf? Apa asyaraf? Kemuliaan. Karena Al-Quran itu dalam pemahaman Ahlussunnah wal Jamaah kalamullah, firman Allah yang maha mulia. Diberikan kepada siapa? Kepada manusia yang paling mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan perantara siapa? Malaikat Jibril, malaikat yang paling mulia. Jadi Quran ini sangatnya rantainya jalur kemuliaan Quran ini. Dari kalam zat yang maha mulia kepada manusia yang paling mulia dengan perantara malaikat paling mulia. Jadi jika ada di antara umat Islam tidak membaca Quran, bukan lupa Quran, Quran melupakannya karena dia tidak layak mendapatkan kemuliaan. Jadi makanya
sedih merasakan enaknya Quran itu. Kok nggak datang wahyu yang kedua? Beberapa kali beliau pergi ke puncak gunung. Puncak gunung apa kemarin? Turunnya wahyu yang bernama Jabal Nur. Jabal Nur yang ada di Wadirohnya. Nabi naik ke Jabal Nur, pergi ke puncak nunggu wahyu yang kedua. Setiap kali beliau sudah sampai puncaknya, kullama awfa bidzirwati jabal likulli yulqiya minhu nassa tabaddala Jibril. Nabi mau ngetes. Nabi bukan putus asa, bunuh diri gara-gara putus cinta, bukan. Gara-gara judul dan mampu bayar, bukan. Nabi naik ke gunung mau terjun ngetes, kalau saya memang Rasul, nggak mungkin Allah biarkan saya mati. Itu kira-kira. Maka baginda Nabi ingin terjun dari puncak Jabal Nur di atas Gua Hiro, mau terjun ceritanya. Mau ngetes, bukan ngetes Allah. Dia pengen tahu pasti kalau saya memang Rasul, nggak mungkin saya dibiarkan mati. Akhirnya apa? Begitu beliau mau terjun, muncullah tabaddalahu Jibril, muncullah bayangan Jibril sembari faqal. Jibril berkata, ya Muhammad, innaka Rasulullah. Ya Muhammad, innaka Rasulullahi haqqan. Kamu itu benar-benar Rasulullah. Jadi Jibril muncul bayangannya, bukan muncul aslinya. Bayangan Jibril. Hai Muhammad, kamu itu benar-benar utusan Allah. Fayaskunu lidzalika jahsh. Dengan begitu jiwa atau hati, jiwa watakiru nasa menjadi tenang kembali. Fayarji, maka beliau kembali lagi. Fa'idha qalat alaihi fatratul wahyi ghadda limisli dzalik. Setelah itu jika kevakuman wahyu berselang lagi, beliau melakukan hal yang sama. Lalu fa'idha awfa bidzirwati jabal tabaddalahu Jibril faqala lahu misla dzalik. Namun selagi sudah tiba di puncak gunung, tiba-tiba muncul bayangan Jibril dan mengatakan,
suaranya benar-benar, Muhammad, kamu itu benar-benar utusan Allah. Gitu. Terus apa lagi hikmahnya? Ketiga, ini menunjukkan kesiapan mental untuk menjadi nabi dan rasul itu gak gampang. Butuh yang namanya persiapan mental. Ini juga menginspirasi kita, Pak. Kita sebagai orang tua, nyiapin anak itu bukan hanya knowledge otaknya saja, tapi mentalnya juga. Seringkali di generasi Gen Z, apalagi sekarang Gen Alpha, nanti Gen Beta beda lagi, karena sudah ada perbaikan-perbaikan, terutama Gen Z terutama. Fase dimana ketika orang lahir sekitar tahun 2000 ke atas, sering yang isu yang dipakai adalah mental, kesehatan mental. Kenapa, Pak? Karena kebanyakan generasi ini dilahirkan dari orang tua yang balas dendam. Apa Pak yang balas dendam? Bukan negatif, balas dendam. Contoh nih, saya bahasakan balas dendam. Wah, dulu aku rekoso. Nah, dulu dari rumah saya sekolah jalan 5 kilo, panjang, jauh, ada yang 10 kilo. Mungkin Bapak lebih jauh dari saya saja merasakan dari rumah sekolah SD itu cukup jauh, sekitar 7 kiloan saja. Saya, apalagi Bapak, apa balas dendam ini, Pak? Anakku gak boleh rekoso. Ini balas dendam. Balas dendam yang positif niatnya, tapi efeknya negatif. Saya dulu gak punya uang, anakku harus punya uang, jajan, semua keinginannya dikasih, dipupuk. Kok dipupuk, Pak? Dipukul di alun-alun. Nah, ini Gen Z sekarang itu terbentuk, Pak, karena pola asuh balas dendam. Saya dulu susah, anak saya nggak boleh susah. Dulu saya nggak punya duit, anak saya harus bergelimang duit. Yang terjadi apa? Teori peradabannya, inferioritas melahirkan sebuah power, kekuatan melawan inferioritas itu. Lalu muncullah superioritas, tangguh, kuat, sehingga apa aja oke. Sehingga dia kelompok superioritas ini melahirkan kenyamanan, uangnya banyak, mentalnya bagus, kerja apa aja gak pernah malu. Akhirnya bisa ngumpulin uang, bisa beli tanah, bisa beli rumah. Habis itu teori peradabannya, kenyamanan melahirkan inferioritas, lemah. Ini saya ada laporan Gen Z dan nikah punya anak satu, beresin lampu aja nelfon bapaknya, Pak, lampu yang di depan itu, yang di dalam itu tinggi banget, itu mati, Pak. Nelfon bapaknya, padahal tinggal ganti lampu gitu. Ya Allah, mentalnya itu enggak, mentalnya usahain kita duit terus. Nah, itu namanya hasil daripada awal didikan generasi balas dendam. Akhirnya anaknya lemah semua, rasanya itu kayaknya masalah dikit tapi udah besar. Kalau kita kan biasa ya, nggak punya duit ya wis, makan nasi sambal nasi ya masuk. Anak zaman sekarang itu ya Allah udah nikah itu mana?
Jadi makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sengaja dibikin ada jeda dari wahyu pertama sampai wahyu kedua itu, tujuannya adalah menyiapkan mental akhir kematian. Rawal Bukhari an Jabir bin Abdullah qala wa huwa yahbusu an fatratil wahyi faqala fi hadis. Hadis riwayat Bukhari meriwayatkan dari Jabir bin Abdullah, dia berkata, ini ketika meriwayatkan kekosongan wahyu. Baina ana amsi, Nabi bersabda, "Irsami'tu sawtan minas sama." Di saat aku sedang berjalan, kalau wahyu pertama turunnya di Gua Hira, puncak Jabal Nur. Kalau ini dengan ketika Nabi naik yang terakhir ingin membuktikan beliau seorang utusan Allah, Jibril memberitahu, ya Muhammad, kamu ini benar-benar Rasulullah. Turun Nabi. Begitu turun dari Jabal Nur, ketika Nabi berjalan sudah dibawa ke Jabal Nur. Irsami'tu sawtan minas sama. Tiba-tiba beliau mendengar ada suara di langit. Suara ya, sawtan minas sama. Suara. Farafa'tu basari. Maka aku angkat pandanganku, kepalaku diangkat ke atas. Fa'idhal malakul ladzi ja'ani bi Hira jalisun 'ala kursi bainas samai wal ardi. Begitu Nabi mendongakkan kepala, terlihat ada seorang malaikat. Ada malaikat yang dulu datang ke Gua Hira, yang mendatangiku di Gua Hira, yang menyampaikan turun wahyu pertama. Sedangkan dia jalisun 'ala kursi. Malaikat ini duduk di atas kursinya, bainas samai wal ardi, menggantung antara langit dan bumi. Gimana Pak? Jibril menampakkan wujud aslinya. Ingat wahyu pertama Jibril belum menampakkan wujud aslinya, belum, baru suara. Tadi bolak-balik naik puncak gunung juga, itu baru suara dan bayangan Jibril. Ini Nabi mendongakkan kepala, wujud aslinya Jibril. Jibril itu Sayyidul Malaikah, itu pemimpinnya malaikat. Kata Imam Ibnu Abbas, kedudukan malaikat itu dihitung dari jumlah sayapnya. Standarnya malaikat itu sayapnya 2, Pak. Jibril pimpinan malaikat, maka Jibril itu total punya 600 sayap. Gimana? 600 sayap. Malaikat biasa punya 2 sayap. Kalau Jibril 600 sayap, maka di dalam riwayat yang lain Nabi SAW menyaksikan begitu dia mendongakkan kepala, melihat Jibril duduk menggantung antara langit dan bumi di atas kursinya, dibentangkan sayapnya. Maka apa kata Nabi? Seluruh langit penuh dengan sayapnya Jibril. Langit ketutup dengan sayapnya Jibril. Dari ufuk barat sampai ufuk timur, semuanya sayapnya Jibril. Kayak apa bedanya?
kita lagi bicara membayangkan tiba-tiba makhluk besar, langit semua tertutup dengan sayapnya. Kayak apa Pak? Betapa menakutkannya. Contohnya yang seperti itu ada orang seperti pohon kelapa itu kayak apa? Takutnya. Ini gede banget, 600 sayap dibentangkan sampai langit tertutup semua. Faru'idtu minhu, maka kata Nabi, aku ketakutan dan faraja'tu fakultu, maka aku segera pulang ke rumah. Fakultu zammiluni zammiluni, aku berkata kepada istriku Khadijah, selimuti aku, selimuti aku. Kemarin wahyu pertama saja dengar suaranya aja Nabi ketakutan, apalagi ini wujud aslinya malaikat Jibril. Maka Nabi berselimut. Selimutnya untuk tidur ditutup ke mukanya, ketakutan luar biasa. Seperti biasa, istrinya ada di sampingnya dan diam saja, bahasa kita keluarga itu dapat jadi menyelimuti Nabi, diam saja. Fa'anzalallahu ta'ala, maka Allah ta'ala menurunkan wahyu yang kedua. Apa bunyinya? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhal mudaththir, wahai yang berselimut. Masuk Pak. Pertanyaannya, duluan Quran apa duluan Nabi berselimut? Loh iya, penting ini untuk pemahaman. Duluan mana? Qurannya sudah ada, apa nabinya? Nabi berselimut dulu, baru turun ayat wahai yang berselimut. Jawabannya kemarin sudah kita bahas. Quran itu sudah utuh diturunkan di Baitul Aziz, sempurna semuanya, sudah kelar. 30 juz itu sudah kelar di Baitul Aziz sekarang. Lalu dari Baitul Aziz ke muka bumi dicicil. Maka wahyu yang kedua yang mudaththir sudah ada duluan sebelum Nabi berselimut. Pemahaman kita, ya Allah, ya Allah itu kan memang zat yang maha tahu, zat yang memang maha menakdirkan. Allah sengaja perintahkan Jibril menampakkan wujud aslinya karena Allah maha tahu. Nabi mesti takut. Kalau Nabi takut, mesti berselimut. Makanya semuanya Quran itu dijadikan relate sesuai dengan keadaan Nabi dan para sahabat di sekitar. Itu yang menjadikan Quran itu benar-benar manfaat untuk mereka. Langsung sesuai keadaan. Ya ayyuhal mudaththir, wahai yang berselimut, qum fa'anzir, bangunlah dan berilah peringatan. Ayat yang kedua inilah ayat yang memerintahkan Nabi dan menjadikan Nabi seorang Rasul, utusan Allah yang harus menyampaikan kebaikan dan ajaran. Qum, bangunlah, fa'anzir, berilah peringatan. Wa rabbaka fakabbir, Tuhan mengagungkanlah. Wa siyabaka fatahhir, maka pakaianmu bersihkanlah. Wa rujza fahjur, artinya ketika dia turun ayat ini, ketika
sayang sekali waktunya sangat terbatas. Yang menarik, Ibunda Khadijah itu di samping bisa-bisanya Ibunda Khadijah mengatakan Allahu Akbar. Apakah Ibunda Khadijah tahu menyaksikan Jibril menyampaikan wahyu? Jawabannya tidak. Tapi kenapa Ibunda Khadijah mengucapkan Allahu Akbar? Lalu bagaimana malaikat Jibril menggandeng tangan Nabi untuk apa? Nabi digandeng tangannya. Jawabannya bukan apa. Baik, demikian yang bisa kita sampaikan karena waktu Isya sudah datang dan berkumandang. Insyaallah kita akan lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Insyaallah. Billahi taufiq.